Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat, kuat ya menghadapi kenyataan yang seperti ini. Dan saya doakan tetap kalian sehat semua ya. Intinya seperti itu. Sukses semua, panjang umur semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang Anda memantau market, di mana sekarang Bitcoin ini menyentuh kepala 20 ribuan lagi teman-teman ya. Dia menyentuh kepala 20 ribuan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini hampir menyentuh kepala 19 ribu teman-teman, di mana tadi sempat menyentuh ke 20.119. Seperti itu, lebih parah daripada yang kemarin untuk penurunan hari ini. Dan ini kemungkinan masih akan terus berjalan sampai memang pengumuman The Fed nanti malam itu diumumkan kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja pergerakan dari hasil The Fed nanti teman-teman. Yang diperkirakan di mejanya itu sudah ada 75 basis point yang akan dinaikkan, tapi kita nggak tahu entah 50 atau 75 ya, seperti itu untuk kenaikan suku bunganya nanti teman-teman. Nah, di sini untuk keadaan market saat ini ya, kemungkinan Ethereum ini juga akan berada di bawah 1.000 jika Bitcoin ini menyentuh kepala 19 ribuan teman-teman, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat keadaan market memang benar-benar hancur untuk saat ini. Apalagi di sini banyak sekali spekulasi bahwasanya Microsoft Strategy itu akan menjual aset Bitcoinnya gitu. Banyak orang yang mengatakan hal tersebut, di mana Microsoft Strategy ini memiliki cadangan Bitcoin yang cukup banyak ya, simpanan Bitcoin ratusan ribu Bitcoin ya teman-teman. Nah, kalau memang benar itu akan dijual ya otomatis pasar semakin ambruk gitu. Dan di sini bisa kita lihat kata orang-orang di luaran sana bahwasanya semenjak Bitcoin menyentuh kepala 22 ribuan atau 21 ribu itu, dari Microsoft Strategy itu sudah melakukan penjualan ya, penjualan untuk simpanan Bitcoinnya, katanya seperti itu, terkena margin call ya, seperti itu. Tapi di sini diklarifikasi juga oleh timnya atau CEO-nya dari Microsoft Strategi tersebut teman-teman, di mana dia ngejelasin ya. Nah, di sini ada penjelasan Michael Saylor meyakinkan bahwa dia akan hold Bitcoin melalui kesulitan. Nah, jadi di dalam pasca kesulitan seperti ini, si Saylor ini teman-teman, Michael Saylor ya akan tetap hold, menahan aset Bitcoin mereka kayak gitu teman-teman. Ketika pasar menyaksikan Bitcoin jatuh sebesar sebentar di bawah 21 ribu itu kemarin ya, Microsoft Strategi telah menjadi berita karena menghadapi kemungkinan margin call. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang bilang bahwasanya Microsoft Strategi ini sudah terkena margin call dan simpanan dalam bentuk Bitcoin itu sudah dijual, seperti itu. Padahal di sini dijelaskan oleh Saylor bahwasanya dia akan tetap ngehold, akan tetap nahan selama penurunan Bitcoin ini. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya pasar menyaksikan likuidasi besar-besaran karena Bitcoin dan Ethereum mencapai 20.950 US dollar dan 1.094 US dollar untuk Ethereum, seperti itu ya. Di sini di tengah semua gejolak, CEO Microsoft Strategi Michael Saylor meyakinkan investor bahwa perusahaan dipastikan dengan cara yang stabil yang akan memastikan perusahaan menghindari margin call untuk pinjaman yang didukung Bitcoin. Nah, jadi dari Microsoft Strategi ini teman-teman, memiliki Bitcoin, simpanan Bitcoin sebanyak itu bukan hasil dari uang pribadi dan sebagainya, melainkan dari pinjaman, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau terkena margin call ya mau nggak mau memang harus ngejual asetnya tersebut. Tapi ya, di sini dari CEO-nya Microsoft Strategi ya, Saylor itu mengatakan dia nggak akan ngejual ya, karena di sini ada rumor yang beredar bahwasanya sebelum harga Bitcoin itu di bawah 10.000 ya, di bawah 10.000 US dollar, itu dari tim Microsoft Strategi itu masih memiliki keuntungan dari Bitcoin yang mereka simpan gitu teman-teman. Jadi untuk margin call daripada Microsoft Strategi ini masih jauh sekali gitu, bisa dibilang masih jauh. Sekarang kan bisa kita lihat bahwasanya Bitcoin masih di kepala 20 ribuan teman-teman. Nah, informasinya itu di bawah 10 ribu baru terkena margin call, seperti itu. Jadi untuk saat ini memang dari tim Microsoft Strategi belum ada rencana untuk melakukan penjualan aset
Bitcoinnya seperti itu. Dan rumor-rumor yang beredaran di luar sana itu semakin menambah kepanikan orang-orang gitu teman-teman. Jadi alhasil memang banyak panic selling untuk saat ini seperti itu ya. Dan di sini ketika Microsoft strategi mengadopsi strategi Bitcoin, ia mengantisipasi volatilitas dan menyusun rencana sehingga dapat terus hold melalui kesulitan. Nah, jadi sudah dipikirkan matang-matang nih sebelum memang mengadopsi strategi Bitcoin sebelumnya seperti itu, bagaimana menghadapi kesulitan, volatilitas yang mungkin ya begitu gitu teman-teman. Jadi sehingga dapat terus ditahan gitu ya walaupun dalam keadaan crash seperti ini. Dan di sini Michael Saylor memastikan bahwa perusahaan akan menghindari margin call teman-teman ya. Jadi akan dihindari nih biar nggak terkena margin call seperti itu. Dan di sini Microsoft strategi telah memanfaatkan pinjaman ya sebesar 250 juta US dollar yang didukung Bitcoin pada Maret 2022. Nah, ini teman-teman yang saya maksud pinjaman itu ya. Terus di sini dari Bank Silvergate ya perusahaan harus menyerahkan jaminan tambahan jika Bitcoin turun di bawah 21.000 US dollar sesuai perjanjian. Risiko perusahaan menghadapi margin call muncul ketika Bitcoin turun di bawah 21.000 US dollar. Nah, jadi sebelumnya itu ada perjanjian teman-teman di mana ketika Bitcoin ini sampai menyentuh di bawah 21.000 US dollar, maka di sini dari tim Microsoft strateginya itu harus mengasih apa ya kayak mengasih jaminan lebih gitu teman-teman untuk mengantisipasi hal tersebut ya sesuai perjanjian di awal kayak gitu. Jadi di sini memang belum ada penjualannya. Di sini sudah dikonfirmasi oleh Saylor di mana CEO dari tim Microsoft strateginya seperti itu teman-teman ya. Dan di sini Michael Saylor yakin kepada investor melalui Twitternya bahwa perusahaan tersebut cukup kokoh sehingga tidak perlu menjual Bitcoin apapun. Saylor mengutip tweetnya dari 10 Mei memastikan stabilitas perusahaan. Nah, jadi memang dari perusahaan tersebut nggak akan menjual ya walaupun dalam keadaan crash seperti ini, kecuali memang sudah dalam keadaan rugi kayak gitu teman-teman. Mau nggak mau ya jika margin call itu terkena ya mau nggak mau memang ya dijual kayak gitu teman-teman. Dan di sini dijelaskan juga Microsoft strategi memiliki pinjaman berjangka yaitu 250 juta US dollar dan perlu mempertahankan 410 juta sebagai jaminan. MSTR ya Microsoft strategi memiliki 115.109 Bitcoin yang dapat dijanjikan teman-teman. Jadi aset yang disimpan dalam bentuk Bitcoin ini oleh Microsoft strategi yaitu sebanyak 115.109 Bitcoin ya yang dapat dijanjikan untuk ya jelasnya Saylor jika harga Bitcoin turun di bawah 3.562 perusahaan dapat memposting beberapa jaminan lainnya. Jadi targetnya ini sampai ke 3.000 nih teman-temannya. Tadi kita bahas di bawah 10.000 kan, dan di sini dari Saylornya sendiri mengatakan jika Bitcoin ini menyentuh 3.500 maka perusahaan memposting beberapa jaminan lainnya seperti itu teman-teman. Jadi margin call daripada si Microsoft strategi ini masih jauh ya kalau kita lihat di mana sekarang 20 ribuan dan di sini targetnya di 3.500-an ya. Seperti itu dan kita tunggu teman-teman. Jadi berita yang rumor di sana bahwasanya Bitcoin dump parah ini adalah hasil penjualan dari Microsoft strategi ya, banyak panik. Jadi yang belum tahu, yang belum cari informasi perihal ini masih panik ini. Waduh, ini begini bakal dampara dan sebagainya. Nah, jadi kita tunggu saja ini teman-teman untuk pengumuman The Fed nanti malam ya sekitar jam 2 seperti itu. Mudah-mudahan setelah ada pengumuman secara resmi, secara pasti akan mengubah keadaan market ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin ini dulu perihal market cryptocurrency ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.